Halo seluruh pecinta sepak bola tanah air, selamat datang kembali di Bermain Bola, wadah paling seru buat kita bedah tuntas segala hal dari lapangan hijau, bareng kami berdua yang bakal nemenin obrolan kalian selama beberapa waktu ke depan. Halo semuanya, siap-siap obrolan seru nih. Hari ini, atmosfer sepak bola kita lagi membara, tapi bukan cuma soal taktik di lapangan, melainkan soal perang gaya baru. Akhirnya, teka-teki itu terjawab sudah. Garuda resmi punya jubah baru. Kelme secara sah meluncurkan jersey timnas Indonesia yang udah bikin heboh kawasan GBK semalam. Bener-bener pecah sih euforia semalam itu. Gue pantau di media sosial, supporter kita luar biasa antusias. Ada yang bilang desainnya klasik, ada yang bilang teknologinya juara, tapi yang paling penting, dompet kita udah siap belum nih buat check out? Karena hari ini kita bakal bahas tuntas, mulai dari euforia peluncurannya, detail desain yang penuh filosofi, sampai bocoran harga resmi yang ternyata punya beberapa kasta. Wah, urusan dompet nih yang biasanya paling rame diperdebatkan ya. Apakah jersey ini layak masuk koleksi kalian? Atau justru ada perdebatan di balik harganya? Langsung aja, kita kupas habis di episode kali ini. Let's kick off. Kick off yang pas banget, dan kalau kita lihat tumpukan sumber kita hari ini ya, mulai dari laporan Tempo, Kompas, Liputan 6, sampai Tirto. Lengkap banget tuh datanya. Iya, ini semua kan ngebuktiin kalau momen peluncuran semalam tuh jauh lebih besar dari sekedar rilis produk fashion biasa. Oke, mari kita bedah ini. Dari pantauan sumber yang ada, acaranya kan bertajuk Leave Your Mark Fest ya, di Plaza Utara GBK semalam, tanggal 12 Maret 2026. Betul, acaranya dikemas ala festival gitu. Nah, ya, CEO Kelme Indonesia, Kevin Wijaya, kan ngeresmiin Kelme buat gantiin Erspo dengan kontrak panjang, sampai 2030. Dan ini tuh bukan jumpa pers kaku di dalam ruangan hotel gitu loh. Ini strategi marketingnya cerdas sih. Ngebawa acara ke ruang terbuka di GBK tuh Kandang spiritualnya timnas kan? bener banget. Itu bikin supporter merasa dilibatkan langsung, bukan cuma disuruh beli baju. Terus yang bikin gue salfok, pas di panggung tuh yang jadi modelnya pemain muda kita, kayak Hoki Caraka sama Mirza Firjatullah. Oh, yang posenya lagi rame dibahas itu ya? Iya, Hoki tuh kaku banget posenya. Kayak lagi istirahat di tempat pas upacara bendera. Tapi mukanya, wah senyum lebarnya tuh nggak bisa bohong. Kelihatan banget dia bangga. Nggak cuma pemain muda sih, pelatih baru kita, John Herdman sama Coach Kurniawan juga ikutan pamer seragam putih-putih kan? Nah, itu dia. Kalau gue ibaratkan nih, jersey baru ini tuh semacam kostum superhero baru buat era sutradara yang baru juga. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, mengganti aparel di momen pelatih baru tuh kayak bikin lembaran kosong atau tabula rasa. Semacam ngeriset mental pemain ya. Tepat. Jadi, beban masa lalu dihapus. Pakai baju yang 100% baru, ngasih sinyal visual ke otak pemain. Kayak, oke, era lama udah kelar. Sekarang kita mulai dari garis start yang sama. Makanya si Hoki senyumnya merekah banget ya, ngerasa jadi fondasi awal di eranya Hartman. Bener, dampak psikologisnya kerasa banget. Wah, gila sih. Nah, kalau ngomongin soal riset visual, pasti supporter pada kepo kan sama wujud aslinya. Katanya banyak elemen nostalgia ya. Ya, reaksinya kan cukup terbelah, tapi mayoritas pada suka elemen klasiknya. Yang jersey Hall kan dominan merah, terus ada garis putih tipis horizontal di dada. Sama kerahnya V-neck putih gitu ya. Betul, itu tuh throwback langsung ke jersey legendaris timnas tahun 1999, ditambah elemen splash merah putih biar tetap modern. Tapi pertanyaannya, kenapa harus referensi tahun 99 coba? Karena tahun 1999 itu era di mana daya juang skuad Garuda lagi buas-buasnya, sepak bola kita sangat disegani di Asia Tenggara waktu itu. Oh, jadi Kelme mau nyuntikin mentalitas Spartan era itu ke pemain zaman sekarang? Persis, nostalgia ini jangkar yang kuat buat nyatuin emosi pemain dan supporter. Masuk akal. Terus jersey away-nya juga nggak kalah keren kan? Putih bersih, garis merah melintang, dan ada motif batik parang. Ditambah tekstur pixel dan gradasi warna ya. Iya, jadinya filteristik banget. Kalau kipernya hijau terang buat home, biru tua buat away. Megah sih visualnya. Nggak cuma visual, teknologinya juga lumayan canggih. Nah, ini nih. Gua baca spesifikasinya, otak gua agak loading. Katanya pakai kain jacquard dinamis, eco dye, perisai Garuda silikon 3D,
Sampai logo Kelme-nya dipasang pakai high frequency welding. Istilahnya emang terdengar kayak di pabrik mobil ya. Banget. Apakah istilah-istilah mentereng seperti kain jacquard dan eco-dye ini cuma gimmick marketing aja? Atau bener-bener ada fungsi nyatanya buat pemain di lapangan? Itu sama sekali bukan gimmick. Bayangin pemain lari 90 menit penuh keringet. Kain jacquard ini tuh bukan cuma dicetak polanya, tapi ditenun. Biar sirkulasi udaranya lebih bagus. Benar, tenunannya bikin ventilasi mikroskopis. Jadi panas tubuh atlet tuh dibuang lebih cepat kayak radiator. Oh, pantesan. Kalau yang eco-dye itu buat apa? Keringet atlet tuh asem banget kan, terus cucinya juga pakai bahan kimia kuat. Eco-dye ini ngunci pigmen merah ikonik kita biar nggak gampang luntur sekaligus ramah lingkungan. I see. Terus soal high frequency welding buat nempel logo itu gimana? Kenapa nggak dijahit biasa aja sih? Kalau dijahit, bagian dalam baju kan ada tekstur kasarnya tuh. Itu bisa bikin kulit dada iritasi pas kegesek-gesek pas lari. Aduh, perih juga ya bayanginnya. Makanya pakai gelombang suara berfrekuensi tinggi buat ngelebur materialnya langsung ke kain. Terus itu juga mangkas berat jersey beberapa gram. Setiap gram ngaruh ya buat lari sekelas atlet elit. Terus logo Garudanya yang pakai silikon 3D timbul itu. Nah, ini ada efek psikologisnya. Coba bayangin momen sebelum kick-off pas nyanyi Indonesia Raya. Pemain kan pasti megang dada kiri tuh. Tepat pas tangan mereka nyentuh perisai yang tebal dan bertekstur itu, ada sensasi fisik yang memicu kebanggaan. Wah, semacam tombol adrenalin ya? Betul, di momen krisis di lapangan, pegang logo itu bisa ngingetin mereka kalau mereka bawa harapan 270 juta orang. Merinding gue dengarnya. Detail sekecil itu punya fungsi kognitif. Tapi, dari segala teknologi kelas aerospace ini, kita harus turun ke realitas nih. Realitas urusan kantong ya? Benar, di sini bagian yang sangat menarik. Harga dan ketersediaannya. Memang sih gampang dicari. Ada di Garuda Store, aplikasi kita Garuda ID, sampai marketplace. Tapi harganya ada kasta-kastan? Yap, buat versi player issue, yang bahannya sama persis kayak yang kita bahas tadi tuh, harganya tembus Rp1.449.000 buat lengan pendek. Lumayan tinggi ya buat standar lokal. Dan yang lengan panjang, Rp1.599.000. Terus ada versi replika, itu Rp749.000 buat lengan pendek, dan Rp899.000 buat lengan panjang. Jersey kiper di kisaran Rp899 sampai Rp999.000. Hal ini memunculkan pertanyaan penting sih. Antusiasme supporter versus purchasing power mereka. Nah itu, buat supporter akar rumput, Rp1,5 juta tuh bisa buat bayar kosan setengah bulan loh. Nggak takut pada kabur tuh PSSI sama Kelme matok harga segitu? Itu kritik yang valid. Tapi di ekonomi olahraga modern, player issue emang harus premium. Karena ongkos riset, material jacquard, dan welding tadi mahal. Kalau dipotong setengahnya, kualitasnya pasti turun. Pemain di lapangan yang rugi dong ya? Yang harganya dipotong 50% itu? Iya, teknologinya diturunin sedikit, misal logonya cuma dijahit, tapi desain batik parangnya tetap utuh. Jadi semua kalangan tetap bisa beli yang original tanpa ngerusak harga premiumnya. Oh, jadi ngasih opsi ya? Kalau mau buatnya stadion doang, ya ambil replika. Kalau mau feel atlet beneran, ya beli player issue. Dan ini juga strategi biar supporter nggak lari ke barang KW kan? Wah, kalau barang KW sih jangan sampai deh. Makanya kemarin ada panduan tuh. Cek kualitas jahitan di kerah, pastikan bahannya 100% polyester. Terus cek logo authenticity di ujung bawah jersey. Jangan tergiur harga cepek di online shop nggak jelas. Murah sih murah, tapi kan jatuhnya ngerugiin timnas juga ya. Bener banget. Tapi ngomong-ngomong soal beli jersey, ada satu misteri lucu nih. Kevin Wijaya kan bilang pembeli udah bisa cetak name set nama pemain. Tapi nomor punggung pastinya belum ada. Ah iya, karena masih nunggu rilis dari PSSI kan? Iya, ini ibaratnya beli mobil sport mahal, bodinya udah mengkilap, tapi plat nomornya belum keluar dari Samsat. Kok bisa sih nomor punggung aja sampai ditunda gitu? Penundaan ini tuh sebenarnya ngasih lihat kalau situasi internal squad lagi dinamis banget di bawah John Hartman. Balik lagi ke konsep tabula rasa tadi ya. Tepat, Hartman kan manggil sampai 41 pemain di TC pertamanya. Artinya hierarki lama benar-benar dibongkar. Nggak ada lagi tuh pemain bintang yang merasa aman dengan nomor keramat kayak 7 atau 10. Wah, jadi si pelatih ngirim pesan terselubung nih. Betul. Dia kayak bilang, baju ini belum ada pemiliknya,
Kalian harus saling sikut di sesi latihan buat buktiin siapa yang layak pakai nomor itu. Gila, manipulasinya level dewa. Hartman lagi ngocok ulang kartu di ruang ganti. Persaingan internalnya pasti panas banget sih sekarang. Nah, kelar urusan hype desain, teknologi, sama harga yang jutaan itu, sekarang pertanyaannya, kapan baju mahal ini bakal benar-benar berlumuran keringat di lapangan? Ujian pertamanya kapan nih? Semuanya bakal diuji di FIFA Series 2026 yang diadain di Jakarta, tanggal 27-30 Maret ini. Catet tuh tanggalnya. Pak Erick Thohir juga nekenin kalau ini bukan sekedar laga persahabatan biasa. Lawan pertama kita nanti tanggal 27 Maret jam 8 malam, itu Saint Kitts and Nevis. Negara dari zona CONCACAF ya. Benar. Dan kalau kita menang, di final tanggal 30 Maret, kita bakal ketemu tim Eropa, Bulgaria, atau wakil Oseania, Kepulauan Solomon. Lawannya lintas benua semua nih. Pemilihannya sangat disengaja loh. Saint Kitts and Nevis ini punya gaya main ala Inggris tradisional. Maksudnya yang fisikal banget gitu. Iya, mereka ngandelin fisik, duel udara, dan transisi counter-attack yang super cepat. Jadi, apa arti dari semua ini? Kenapa kita harus lawan tim yang kayak gitu? Ini bakal jadi acid test atau ujian terberat buat dua elemen baru timnas, jersey barunya dan taktik barunya. Oh, kain jacquard yang katanya bisa buang panas, itu bakal diuji pas pemain kita harus adu sprint ya? Tepat. Dan secara taktik, kelenturan formasi Hartman bakal dites habis-habisan lawan tim yang reaktif dan kuat fisiknya. Wah, jadi turnamen akhir Maret ini benar-benar proving ground ya? Ujian aslinya. Karena ujung-ujungnya pertandingan sepak bola tuh dimenangkannya di atas lapangan berlumpur, bukan di atas catwalk festival. Bener banget. Percuma teknologi mahal di dada kalau pas menit ke-70 udah kehabisan napas. Nah, itu dia tadi pembahasan lengkap kita soal jubah baru skuad Garuda garapan Kelme. Mulai dari desain yang bawa kita nostalgia ke era 90-an, sampai urusan kantong yang emang butuh persiapan ekstra buat dapat versi player isunya. Pastiin nabung dulu ya. Tapi jujur aja, mau semahal apapun harganya, atau gimana pun perdebatannya, yang paling penting adalah gimana jersey ini bisa jadi saksi bisu perjuangan timnas kita di kualifikasi nanti. Karena pada akhirnya, kebanggaan itu nggak cuma soal kain, tapi soal lambang di dada yang kita bela bareng-bareng. Satu hal untuk kalian renungkan. Dengan desain yang menatap kembali ke kejayaan 1999 dan perisai silikon 3D yang kokoh di dada, apakah perubahan identitas visual yang megah ini akan benar-benar berbanding lurus dengan perubahan mentalitas pemenang skuad Garuda di era John Hartman? Kita akan lihat buktinya di lapangan. Sekarang, gue mau dengar suara kalian. Dengan harga sekitar 1,4 jutaan buat versi pemain, menurut kalian ini worth it banget atau justru kemahalan? Dan dari skala 1 sampai 10, berapa nilai yang kalian kasih buat desain Kelme kali ini? Tulis yang jujur ya di bawah. Langsung tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa buat subscribe channel Bermain Bola, nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar sepak bola, dan share video ini ke grup WhatsApp supporter kalian. Terus dukung terus Garuda kita ya. Kami berdua pamit undur diri. Terus dukung sepak bola Indonesia, tetap sportif, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Keep the ball rolling. Ciao. Ciao.